Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar semuanya nih teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Kembali lagi sama channel Alay Gabut kita nih, yang selalu mau mencari penginapan murah di daerah Puncak. Karena kebetulan aku lagi berada di daerah Stadion Pakansari bersama suami dan anak aku, jadi kita memutuskan untuk melaju ke daerah Jalan Raya Puncak nih teman-teman, untuk cari penginapan. Berhubung ini udah malam banget, udah di jam sekitar 10 atau setengah 11 malam ya teman-teman. Jadi kita mau istirahat, mau cari penginapan murah lagi, semoga dapet ya. Dan kalian mau tahu hotel apa yang kita singgahi? Jangan lupa tonton sampai habis ya. Setelah perjalanan panjang, akhirnya kita memutuskan untuk menginap di salah satu tempat ini nih teman-teman. Kalian udah ada yang tahu belum ini itu di mana? Nah, ini kita nyampe sekitar pukul jam 1 pagi, lebih tepatnya 00.49. Kita memutuskan untuk menginap di sini aja, yang daerahnya dekat dengan Hotel Puncak Pas. Nah, ini anak aku, dia udah lelah. Udah lelah, mau cepet-cepet buru-buru sampai dan istirahat. Kalian mau tahu wisma atau hotel apa ini? Kita lihat ke dalamnya ya. Nah, ini dia teman-teman. Kalau kalian udah pernah kesini atau belum, ini namanya Wisma Pendawa Ciloto, salah satu wisma Kementerian Sosial nih teman-teman, Kementerian RI. Nah, ternyata penginapan di sini tuh walaupun punya kementerian tapi bisa untuk umum nih teman-teman, dan punya kamarnya tuh banyak banget dan harganya pastinya murah teman-teman. Setelah melakukan registrasi, kita nggak lupa untuk disuruh memarkirkan motor kita nih teman-teman. Bapak security-nya juga baik banget, kita diantar sampai parkiran, diarahkan dan ditungguin juga nih teman-teman. Ini udah sepi banget ya, karena ini udah pukul 1 pagi, kita nyampenya malam banget. Dan ini suasana di dalamnya nih teman-teman sebelum masuk kamar. Setelah taruh kendaraan, kita diantar ke kamar kita nih teman-teman. Nah, untuk kalian yang pakai kendaraan mobil, bisa banget langsung parkir di depan kamarnya aja nih, seperti ini nih teman-teman. Kita lihat yuk isi kamarnya seperti apa. Nah, ini dia teman-teman, aku dapat kamar Nakula nomor 1. Nah, kita lihat dalamnya ya. Sesuai kuncinya ya, Nakula nomor 1. Setelah kita masuk ke kamar, kita langsung lihat pemandangan, ada lemari, ada TV, ada meja plus teko dan gelas-gelas. Dan yang aku suka, aku sempat kaget, ini dapat kasurnya 2 nih teman-teman. Dan di sini ada telepon dan ada kertas untuk nomor extension. Dan ini wangi banget kamarnya, hordingnya pun rapi, bersih. Dan ini tempat tidurnya benar-benar rapi ya teman-teman, TV-nya pun ada sinyal. Yang aku suka dapat kasurnya 2 nih teman-teman, jadi yang pojok sana bisa untuk anak aku. Nah, menurut aku ini bagus ya, dengan harganya murah. Kalian bisa dapetin fasilitas kamar sebesar ini, dapetin teko listrik juga, dapetin gelasnya 3. Dan teko listriknya diisi air ya teman-teman. Kalau air yang botol ini aku bawa sendiri. Dan gak lupa aku juga punya cemilan ya teman-teman. Kalau ini tidak disediakan di kamar, tapi ini aku bawa pribadi untuk anak dan suami aku. Kalau malam-malam kebangun bisa langsung ngemil aja. Jadi aku persediain makanan ringan di kamar. Kalau kalian mau bawa makanan lain pun boleh ya teman-teman, bebas, tidak ada larangan. Sekarang kita lihat nih teman-teman, kamar mandinya seperti apa. Nah, ini dia kamar mandi yang ada di kamar yang aku pesen. Menurut aku ini bagus dan sudah bersih, terawat banget ya teman-teman. Sudah ada shower untuk mandi. Di sini juga ada colokan aktif ya teman-teman, bisa sambil ngecas. Dan sudah pasti disediakan 2 handuk tebal seperti itu. Dari sini juga ada wastafelnya aktif ya teman-teman. Kita coba nyalain.
begitu aktif ya, airnya pun besar keluarnya dan super dingin. Nah, untuk kalian yang nggak bawa sikat gigi atau odol, sabun, gak usah khawatir, di sini sudah disediakan sabun mandi, odol dan sampo-nya teman-teman. Klosetnya kloset duduk ya, dan ada semprotannya juga. Tapi sini tisunya kosong ya teman-teman, jadi teman-teman bisa bawa tisu pribadi nih. Setelah keluar dari kamar mandi, kita mau lihat isi lemari atau lemari yang disediakan. Ini super besar ya menurut aku. Isi lemarinya pun banyak hangernya dari kanan dan kirinya, dan ini wangi banget lemarinya teman-teman. Ada 2 laci aktif seperti ini, dan aku suka dia tuh taruh pewangi ini teman-teman di lemari. Jadi lemarinya tuh terawat dan wangi banget. Dan di sini juga ada tata tertib untuk para tamu yang ditempel di setiap kamar. Nah, ini adalah bill yang aku pesan ya teman-teman. Aku pesan kamar yang 195 dan sudah dapat breakfast. Ini ketika pagi ya teman-teman. Mohon maaf di saat malam itu aku tidak banyak aktivitas karena memang sudah lelah. Jadi langsung pagi-pagi kita diketuk pintunya untuk dikasih sarapan seperti ini nih teman-teman. Nah, setelah sarapan sekitar pukul 7 pagi, ini kita mau keluar kamar dulu. Kita mau cari udara segar di luar karena semalam kan nggak sempat keluar ya, udah sampai jam 1 pagi. Jadi baru sempat pagi ini kita mau lihat-lihat bangunannya, kita mau lihat ke area luarnya nih teman-teman. Ini ada musola ya teman-teman, buat kalian yang mau sholat, ada musolahnya disediakan. Ini pemandangan dari bawahnya nih teman-teman, karena aku kamarnya kan di bawah ya. Nanti aku coba naik ke atas deh. Ini aku naik ke lantai 2. Di sini banyak banget tuh ya nama-nama kamarnya. Aku mau coba naik ke lantai 2. Aku mau lihat pemandangannya seperti apa kalau dari lantai 2 nih teman-teman. Ini dia teman-teman pemandangan dari lantai 2-nya nih. Menurut aku ini lumayan bagus banget ya pemandangannya, langsung menuju ke pergunungan, dan ini tuh masih dingin banget teman-teman. Oh iya guys, di sini juga kalau kalian mau pesan kamar ada pilihannya ya, ada 2 opsional. Untuk kamar yang 195.000 seperti aku hanya include sarapan aja. Tapi kalau kalian pesan yang 265.000 sudah dapat sarapan dan water heaternya ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu ruang meeting roomnya nih teman-teman, yang fasilitas mereka punya kalau untuk ada acara-acara besar meeting. Nah, di Kementerian Sosial ini menurut aku rapi, bersih, dan terawat banget bangunannya teman-teman. Untuk kamarnya banyak banget ya teman-teman. Jadi buat kalian yang mau nginep sini tidak usah khawatir kehabisan kamar, karena mereka mempunyai kamar tuh banyak banget di lantai 1 dan lantai 2. Untuk teman-teman yang nginep di sini bawa anak kecil atau bawa anak-anak, di sini memang tidak difasilitaskan taman bermain atau kolam renang ya teman-teman. Jadi hanya taman kolam ikan seperti ini, ada lapangan bola atau futsalnya, hanya seperti itu aja, tidak ada kolam renangnya atau taman bermainnya. Kita lagi menuju ke area lapangan teman-teman, dan ada taman kolam ikan kecil, nanti kita lihat ya. Dan ini lapangannya luas banget, lumayan untuk kalian yang bisa bawa alat bulu tangkis atau kalian bawa bola. Untuk anak-anak bisa banget main di lapangan ini nih teman-teman. Nah, ini dia ada beberapa gazebo untuk kalian kopi-kopi santai, ngobrol-ngobrol santai, bisa banget di sini nih teman-teman. Langsung pemandangannya menuju ke pergunungan dan ada taman ikan seperti ini teman-teman.
kita masuk ke lapangannya nih teman-teman. Pintunya udah dibuka karena memang boleh ya main di lapangan sini. Nah, langsung pemandangannya gunung lagi teman-teman, karena memang di sini tuh deket banget sama pergunungan dan di daerah puncak pas yang pastinya dingin banget. Pemandangannya oke nih kayak gini teman-teman. Ini dia guys yang semalam aku nggak sempat kasih lihat. Ini ada gapura wismanya. Ini kita lagi mau jalan-jalan keluar area wisma, karena semalam aku nggak sempat videoin dari awal masuk gangnya ya. Ini kita lihat, kita mau menuju ke depan. Nah ini dia teman-teman, kalau kalian ada di jalan raya sana, nah langsung ada plang seperti ini nih, warna biru, bertuliskan Wisma Pendawa Ciloto, dan di bawah sana juga ada ya teman-teman. Nanti kita lihat ya lebih jelasnya lagi. Ini dia nih teman-teman, salah satu tulisan yang tertera di batu besar seperti ini. Jadi kalian tidak usah khawatir kalau wismanya susah dicari, karena gampang banget. Selain itu juga ada pelang birunya, ada tulisan Wisma Pendawa Cilotonya juga. Jadi gampang banget dan mudah dicari ya teman-teman. Tidak jauh dari jalan raya untuk masuk ke wismanya, karena sudah kelihatan kan gapuranya di sana. Ini tuh kurang lebih 100 meter nih teman-teman, jadi nggak terlalu jauh ya. Ini aku ketemu juga sama ibu dan bapak yang menginap di Wisma Pendawa Ciloto ini. Dan menurut aku teman-teman, tempat ini rekomendasi banget buat kalian yang mau menikmati keheningan atau jauh dari kebisingan. Ini cocok banget buat kalian untuk menikmati suasana yang benar-benar dekat dengan gunung. Dan pastinya untuk keamanan ini 24 jam ya teman-teman, dijaga sama bapak security-nya. Setelah jalan-jalan dari luar, sekarang waktunya kita balik lagi ke kamar ya teman-teman. Karena udah lumayan dingin juga, kita mau ngemil-ngemil dulu, kita minum-minum air hangat dulu sebelum pulang. Di sini sediakan wastafel nih teman-teman, dekat ruang makan Suralaya. Kita lihat yuk ruang makannya seperti apa. Ini dia teman-teman, restonya Wisma Pendawa Ciloto. Rapih, bersih ya. Ini kemungkinan aktif kalau banyak tamunya nih teman-teman, atau lagi ada acara di Wisma Kementerian Sosial RI ini. Untuk kalian yang nginep di sini tidak usah khawatir, karena makanan sudah diantarkan ke kamar kita masing-masing. Ini aku bikin cemilan dan ada beberapa air seperti kopi, teh untuk lumayan ngangetin badan kita ya teman-teman. Oh iya teman-teman, ini pemandangan taman kecil untuk di area belakang, bisa untuk kalian santai-santai ngopi, ngobrol di saat pagi atau sore. Bisa banget di sini nih kalian ngumpul teman-teman. Ada bapak petugas yang bersihin juga, dan ini adalah kamar aku nih teman-teman. Jadi pemandangannya langsung menuju ke taman. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang, jadi suami aku juga udah rapi-rapi di parkiran motor nih teman-teman di sini, yang langsung view-nya juga menghadap ke gunung.
Oke, finally kita mau ambil kartu identitas. Kita meninggalkan Wisma Ciloto ini dan dibantu oleh bapak petugasnya yang baik banget, ramah. Nah, kalian cukup taruh KTP kalian aja, tidak usah pakai uang deposit atau menyimpan uang sebelum check-in. Segini dulu video dari kita ya, teman-teman. Semoga video dari kami ini bisa bermanfaat untuk teman-teman channel Ale Gabut yang sedang mencari penginapan murah di area Puncak. Dan jangan lupa untuk disupport channel kami, di subscribe, di like, di komen, di share ya teman-teman, agar kami semangat lagi untuk mencari penginapan lainnya di daerah Puncak. Bye bye, assalamualaikum.